Haleluya, puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita mengawali hari kita dengan memuji Tuhan dan merenungkan kebenaran firman-Nya. Haleluya. Abba Bapa, Kau segala dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihimu lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihimu lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan,
lebih dari segalanya kami rindukan Engkau. Lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya, puji Tuhan, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Mengawali aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan lihat di dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-127, kita akan lihat ayat yang pertama, saya bacakan demikian. Nyanyian Siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa lama kita hidup di dunia ini? Bahkan seberapa lama kita menjadi anak-anak Tuhan? Apa yang sudah kita bangun? Saudara-saudara, kita hidup bukan sekedar hidup, bukan sekedar melakukan tanggung jawab kita, tetapi seharusnya kita ini sedang sementara membangun. Dan kita sementara menjaga apa yang sudah kita bangun. Saudara, kita pasti sementara membangun diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik. Kita membangun masa depan kita. Kita membangun keluarga kita. Kita membangun anak-anak kita. Bahkan kita membangun relasi-relasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam hidup ini ada banyak hal yang harus dan sementara kita bangun. Dan di dalam ayat yang pertama ini, ada dua hal yang dibahas di sana, yaitu membangun rumah dan mengawal atau menjaga kota. Jadi kita bukan hanya membangun, tapi kita harus mengawal, menjaga apa yang perlu kita jaga. Bahkan semua yang sementara kita bangun dan yang sudah kita bangun itu harus kita jaga. Saudara-saudara, artinya dalam kehidupan ini ada dua hal yang terus dan akan kita lakukan, yaitu membangun dan mengawal atau menjaga. Nah, pertanyaannya pagi hari ini adalah apakah kita bisa membangun semua itu tadi? Apakah kita bisa menjaga apa yang sudah kita raih, apa yang sudah kita bangun? Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, ya, saya bisa. Tetapi itu semua akan sia-sia. Itu akan menjadi tidak berarti. Itu akan menjadi tidak bermakna, Saudara. Jadi apa kuncinya supaya apa yang kita bangun, apa yang kita jaga itu tidak menjadi sia-sia? Kuncinya adalah libatkanlah Tuhan. Saudara-saudara, karena firman Tuhan berkata, jika bukan Tuhan yang membangun, jika bukan Tuhan yang menjaga, maka semua itu akan sia-sia. Saudara-saudara, di ayat yang pertama ditegaskan oleh pemazmur bahwa bukan hanya kita yang membangun, bukan hanya kita yang menjaga, tetapi rupanya di sini ada dua pihak yang bekerja sama, yaitu Allah membangun, kita juga membangun. Allah menjaga, kita juga menjaga, saudara. Jadi kita tidak boleh bekerja sendiri, karena firman Tuhan berkata, tanpa Tuhan maka semua akan sia-sia. Kalau kita membangun, Tuhan tidak ikut membangun, maka sia-sialah apa yang kita bangun. Kalau kita menjaga tetapi Tuhan tidak ikut menjaga, maka sia-sialah apa yang kita jaga itu. Ini berarti apa, saudara? Ini adalah kondisi yang menjadi syarat untuk orang bisa berhasil dalam apapun yang dia bangun dan apapun yang dia sementara pertahankan. Yaitu ketika Tuhan juga bekerja, ikut bekerja dalam apapun yang sedang kita kerjakan. Saudara-saudara,
Penulis Mazmur ini adalah Raja Salomo. Ya, dia adalah seorang yang suka membangun. Dia membangun bait Allah, dia membangun istana, dia membangun gedung hutan Libanon, dia membangun tembok, membangun kota Yerusalem, bahkan dia membangun kota-kota yang lain, Bapak Ibu Saudara. Nah, di 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 4 sampai 8 kalau kita baca di sana, semua apa yang dia bangun akan menjadi sia-sia jika dia tidak melibatkan Tuhan. Dan kita tahu akhirnya memang Salomo secara bertahap dia meninggalkan Tuhan. Bahkan raja-raja keturunannya pun demikian, yang pada akhirnya semua apa yang dia bangun, semua apa yang dia jaga, dia kawal dan dia pertahankan, akhirnya hancur juga. Itulah sia-sia, ya. Dan di ayat pokok tadi kita sudah baca ada beberapa kali dikatakan sia-sia. Saudara, dan Salomo memang tahu persis apa itu sia-sia. Bahkan dia menulis kitab pengkhotbah yang banyak mengangkat tema tentang sia-sia dan sia-sia. Salomo tahu apa itu sia-sia, kosong, tidak berarti, tidak bermakna, ya, percuma. Oleh karena itu, saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita semua, mari kita periksa diri kita. Apa yang sedang kita bangun, apa yang sedang kita jaga hari-hari ini, ya, apa yang sementara kita pertahankan hari-hari ini. Kita perlu bertanya baik-baik dan kita renungkan, apakah yang sedang kita bangun ini, apakah ada Tuhan di sana? Apakah Tuhan menyertai atau Tuhan ikut serta dalam semuanya? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi apa yang harus kita lakukan supaya semua yang kita bangun dan semua yang kita jaga itu, semua yang kita kerjakan tidak akan berlalu dengan sia-sia. Kembali ke kata kunci tadi yang sudah saya katakan di awal, yaitu libatkan Tuhan, karena Dia berdaulat atas kehidupan kita. Dan melibatkan Tuhan itu berarti kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita menjadikan Tuhan itu penguasa dalam hidup kita. Biarkan Dia yang memimpin kita. Maka semua apa yang kita bangun, semua apa yang sudah kita dapat, semua apa yang sementara kita jaga dan kita kawal itu tidak pernah akan sia-sia, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur firman Tuhan mengingatkan kembali kami pagi hari ini untuk kami terus melibatkan Tuhan dalam segala perkara hidup kami, sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami bangun, apa yang kami jaga, semua tidak akan berlalu dengan sia-sia. Tuhan tolong sepanjang hari ini, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan menjadi bagian kami semua. Terima kasih buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.